Oke guys, jadi aku udah kedatangan guest star pertama aku nih di podcastnya Cila Violeta. Coba Tante boleh kenalin diri dulu. Hai semuanya, kenalin nama asli ya? Ya, Nama boleh. asli atau nama panggilan nih? Dua-duanya boleh. Kenalkan, nama saya Imas Tuti Purwati. Panggilannya sih kerennya mah Teh Imoy. Saya asli dari Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Mungkin semua orang udah pada tahu ya, namanya Pangandaran. Pangandaran ya udah terkenal. Terkenal di daerah Jawa Barat. Cuma saya udah lama tinggal di Bali ya. Udah berapa tahun Tante kalau boleh tahu? Sekitar Tante pertama ke Bali itu Januari 2011. Oh, berarti udah 12 tahun ya. Udah 12 kali lebaran loh. Ya, ya. Udah lama ya. Berarti Enggak sih, belum 25 lama. tahun. Oke. Berarti Tante di Bali itu kesibukannya sekarang apa? Usahanya apa? Sekarang Tante usaha warung kecil-kecilan. Warung Jualan apa bakso. tuh? Bakso. Iya, bakso sama mie ayam. Jadi mie ayam khas Sunda gitu ya? Iya, nama warungnya juga Mie Bakso Sunda. Mie bakso Sunda. Oke, awalnya gimana tuh bisa buka usaha? warung Awalnya panjang. ini? Gak apa-apa, diceritain aja. Gak apa-apa, boleh, masih ada waktu. Banyak waktu. Awalnya gini, orang tua saya kan tinggal di Pangandaran. Karena saya nggak pernah pulang kampung, jadi sebelum COVID ya, sebelum COVID kan ibu bapak kesini ke Bali dalam setahun itu 2 atau 3 kali mesti kesini. Nah pas terakhir kesini Juli 2019, kan biasalah kalau orang tua kesini kita ajak jalan-jalan, kulineran, karena saya juga hobi makan, makanya badannya gede. Nah pas diajak makan kan kebetulan Tante juga pencinta bakso. Orang Sunda pasti doyan suka bakso ya? deh, doyan sama bakso. Diajak kulineran keliling sampai bakso-bakso terkenal di Bali kan Tante ajak ke sana. Sampai bakso Bujangan kan terkenal tuh, bakso Parbo di Bypass Hanu. Sama double sik, gerobak biru pasti semua orang tahu. Iya, itu terkenal. Itu terkenal sekali di Bali. Akhirnya ibu bilang, enak ya kalau bisa usaha bakso gitu. Terus kan saya tanya Tante tanya, emangnya mama bisa bikin bakso? Oh iya, keluarganya mama kan kebetulan penjual bakso di daerah Sidarja, Jawa Tengah. Ada, kalau kebetulan nanti Sila main ke Sidarja, cari dah bakso Pak Udin dekat jembatan. Terkenal, itu udah legendaris banget. Nanti aku coba. Iya, pernah sih ada orang yang kesini kebetulan dari sana makan, kok rasanya sama bakso yang di kampung saya gitu. Iya, resepnya kan dari keluarga. Sama resepnya ya? Iya. Nah awalnya gitu, akhirnya Tante kan nanya lagi nih, orang tua nggak pernah merantau ya. Tak tanya lagi, serius mah? Iya. Ya udah, kebetulan Tante tinggal di Jalan Sedap Malam. Jadi cari-cari kios yang deket-deket rumah dong, biar tantenya nggak repot kan. Akhirnya nemu dah kios kecil, berunding semua akhirnya udahlah buka, orang tua yang jualan karena mama yang bisa bikin bakso gitu. Terus kenapa? Ini tahun berapa Tante pertama bukanya? Bukanya tanggal 3 September 2019. 2019. Ya. Terus berjalan cuma 3 bulan. Oh gitu. Ibu bapak nyerah, nggak betah di Bali, alasannya maklum Bali kan 99% Hindu. Iya. Jadi kalau tinggal di Bali kita jarang mendengar azan ya. Terus orang tua Tante rumahnya kan cuma 3 rumah dari masjid. Jadi setiap sholat itu dia selalu di masjid. Beliau itu bapak tuh. Jadi udah mulai ngelamun, nggak betah, minta pulang, mungkin nggak enak juga sama anak, udah dimodalin udah segala macem. Karena Tante dari keluarga biasa ya, jadi pertama kali buka bakso, boleh sebutin modalnya ya? Boleh. 50 juta itu bagi orang tua itu udah kayak, aduh gimana? Iya. Kebayang nggak anaknya nyari uang segitu buat modal usaha, sementara mereka nggak betah. Jadi kan ada perasaan nggak enak mungkin dari orang tua. Tapi Tante kan nggak bisa memaksakan orang tua. Apalagi orang tua udah dalam keadaan sepuh ya. Udah, akhirnya Tante berpikir, gak ada salahnya sih belajar karena kontrakan kan masih ada 9 bulan lagi. Karena Tante kan kontraknya per tahun. Akhirnya Tante bilang sama mama, kalau mama sama bapak udah mau pulang, Tante gak akan ngehalangin, gak apa-apa. Tapi tolong ajarkan cara resepnya buat bikin bakso.
ayam buat mie ayam sama buat kuah. Akhirnya sama orang tua diajarin sama mama, 2 kali tante belajar. Setelah itu Desember tanggal 9 mereka pulang. Habis itu langsung Dari sendiri. Desember langsung sendiri. Tante kembali lagi ke nol ya. Karena dari September, November, Desember itu 3 bulan itu semua hasil serahkan ke orang tua. Oh. Gak mau dong kita Iya. makan keringat orang tua ya. Iya. Serahkan orang tua, jadi tante kembali ke nol. Masih ada waktu 9 bulan. Tante itu kayak yang, duh yakin gak gitu. Gak punya basic bikin bakso. Basicnya saya kerja di restoran. Oh, berarti sebelum 2019 itu awalnya Tante kerja di Kerja. restoran, ya di warung doner kebab Jalan Danau Toba nomor 3, lama. Nah makanya sekarang setelah buka usaha sendiri juga saya mengucapkan terima kasih sama bos saya, Ibu Sisilia dan almarhum Pak Dani ya. Semua ilmu dari beliau yang Tante terapkan sekarang. Pak Dani udah meninggal ya. Semua ikut ya, lama ya. semua ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau saya terapkan di warung, walaupun itu kecil usahanya, alhamdulillah berjalan. rame tante warungnya. Tiap aku ke sana juga ada aja gitu. Masalah rame itu panjang ceritanya ya. Gini loh, soalnya kan namanya buka usaha pasti ada jatuh bangunnya. Iya. Awal tante pertama nggak yakin loh, karena niatnya juga kan tante nggak punya basic. Terus niatnya juga cuma ngehabisin kontrakan aja. Iya. Jadi nggak ada yang cita-cita muluk-muluk nggak. Cuma tante selalu afirmasi diri sendiri. Oh iya, ada waktu 9 bulan saya mau cobain yang terbaik. Do my best lah istilah Iya, kerennya. Bahasa Jerman. Bahasa Jermannya. I will do my best for this business. Gitu. Udah gitu, pertama kali buka orang tua kan cuma 3 macam aja. Bakso ayam kecil, bakso sapi kecil, sama mie ayam. Mie ayam. Jadi tidak ada lain-lain. Setelah orang tua pulang, tante biasalah sekarang kan udah canggih. Bisa search di Google tentang, apa nih yang lagi keren. Iya. Semua menu tante coba. Yang Akhirnya lagi tante viral. berinovasi sendiri lah ya. Sampai ngadain menu bakso mercon. Iya. Terus bakso urat, terus iga juga pakai iga, terusan bakso ayamnya juga mungkin di sebagian pedagang bakso ada atau nggak ada, tante juga nggak tahu. Tapi kebanyakan bakso ayam di Bali kan dia cuma pentol yang kecil-kecil aja. Iya. Kalau tante kan bakso ayamnya tante bikin bakso ayam besar, dalamnya pakai ayam filet. Iya. Harganya pun terjangkau, 10.000 Enak, per aku udah coba. porsi. Iya. Aku langganan soalnya guys. Ini pelanggan setia nih. Iya. Makanya saya perdana katanya di podcastnya. Udah gitu kan ya kayak dari kuah, orang tua bikinnya gini-gini, tapi tante ya tambahin ini sampai dapet kuah yang menurut semua orang pas. Jadi tante itu setiap ada orang makan, tante nggak bosan untuk nanya. Ini kuahnya gimana, kurang apa? Iya. Ada masukan, tante nggak marah, seneng. Kalau ada komen dan kritikan dari pelanggan itu seneng. Iya. Jadi kita bisa terus mencari apa sih yang pas buat lidah. Iya. Soalnya namanya kita jualan makanan, otomatis kita itu harus bikin orang itu jadi, oh iya ini beda. Kalaupun jauh pasti dicari kalau orang udah cocok. Gitu aja. Kalau udah langganan mah pasti balik lagi. Iya, alhamdulillah. Soalnya gini ya, pas buka September, Maret udah lockdown kan? Iya, COVID iya, 2020. Tante itu sempat down karena sempat ngalamin seharian cuma jual bakso ayam 1 porsi doang. Sempat ngalamin. Kalau orang mungkin udah, aduh putus asa lah. Iya. Apalagi tante kan sebelum buka warung, tante kerja freelance antar jemput tamu dari airport. Jadi pas pandemi ini total tidak ada kerjaan lain, jadi tante mengharuskan fokus di warung. Iya. Semuanya tante jalanin sendiri, baksonya tante bikin sendiri, semua bikin sendiri. Sampai pangsit pun tante goreng sendiri, bawang goreng juga goreng sendiri. Sampai bawang gorengnya pun Iya, sendiri. bikin sendiri. Pantesan enak. Bikin sendiri. Jadi mungkin kita nggak pernah menyangka ya. Iya. Tante dulu pertama merantau ke Bali nggak menyangka mau jadi tukang bakso. Semua orang yang kenal tante pasti nggak menyangka
cuma jadi tukang bakso. Tapi tante sekarang udah, waktu orang tua pulang mungkin tante merasa yang tertekan, menyalahkan mereka, kesel, kenapa sih mereka gini-gini, aduh, kalau orang sudah bilang apa, ketempuhan buntut maung. Iya. Bener kan? Tapi tante udahlah mencoba, toh COVID, Iya. kita nggak bisa kerja. Udah aja ini dah yang namanya makanan kan istilahnya orang perlu makan. Beda sama dengan jualan baju. Betul. Akhirnya 9 bulan berjalan, tante udah itu di diri tante. Kalau warung bisa untuk perpanjang kontrakan dari hasil warung, tante terusin. Iya. Kalau warung nggak, this is not mine. This is iya. not my business. I cannot do it. So, udahlah berhenti gitu. Ternyata Tuhan berkata lain, emang takdirnya tante jadi tukang bakso kali ya. Alhamdulillah pas Desember, Januari, Februari, Maret, April, dalam 5 bulan tante udah pegang bersih uang 14 juta untuk perpanjang kontrakan. Alhamdulillah. Nah, begitu uang itu udah disimpan kan tante itu udah manajemennya yang saya pelajarin dari bos saya di kebab itu. Jadi setiap hari itu pembukuan, pengeluaran apapun, tante punya yang bantuin keponakan. Nggak anggap saya nggak anggap staf, anggap keponakan, kita ajarin makanan bebas. Dia mau makan apapun, monggo, mau minum apapun, monggo, taruh di bilnya saya, nanti saya bayar. Anak saya sendiri juga ambil di warung gitu. Jadi biar kita tahu warung itu berjalan apa enggak. Tetap perhitungan gitu. harus ada. Betul. Bayar. Itu manajemen lah ya. Katanya sih tante kan sekolah dari SMA, jadi nggak tahu manajemen itu seperti apa. Cuma otodidak aja dari pengalaman kerja ya. Bisa dipelajari. Ya, akhirnya udah April tante hubungi yang punya warung, Bu. Mungkin ada kemungkinan saya perpanjang lagi berapa? Oh, sama aja nggak usah dinaikin lagi corona. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau saya mau perpanjang, boleh ya saya renovasi sedikit? Iya. Oh boleh Mbak, boleh teh, monggo katanya. Ya. Udah gitu ya udah. Yang penting sampai bulan April, Desember, April itu udah down 14 juta simpan buat perpanjang. Terus tante juga ada temen yang ngajarin, dia pebisnis sukses lah di Bali ya. Dia ngajarin gini, kalau suatu saat Anda buka usaha sendiri, mau besar atau kecil, modal kecil atau besar, lihat 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan bisa melewati, tekunin. Iya. Kalau kamu tempatnya sewa, terus warung, usaha kamu bisa bayar untuk perpanjang, berarti ada harapan. Terus tekunin. Jangan mengharap dalam 1 tahun modal kembali. Berapapun itu modal yang kamu keluarkan tidak akan balik dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun modal baru kembali. Iya. Saya pegang tuh omongan itu. Menjadi motivasi ya. Iya. Biar kita tidak putus asa. Namanya jualan pasti pernah. 3 tahun jualan pernah sekali. Dari pagi jam 10 pagi kan tante buka sampai jam 9. Cuma jual bakso ayam 1 porsi. Ngalamin. Cuma karena di warung kan gak cuma bakso aja. Ada minuman Fanta, Aqua, Coca-Cola, STS jeruk. Adalah dari yang lain, cuma bakso ya. Kita kan fokusnya kita emang warung bakso, jualannya bakso. Pernah. Tapi itu tidak membuat putus asa. Kalau tante putus asa dari waktu itu mungkin udah tutup, nggak berdiri sampai sekarang. Nggak ketemu aku tante. Kalau waktu itu nyerah nggak ketemu aku. Iya, akhirnya selesai diizinin sama yang punya untuk renovasi. Dulu kan nggak ada banner, nggak ada, pertama itu nggak ada neon box di depan, banner di depan nggak ada. Jadi pelan-pelan begitu diperpanjang tahun pertama, langsung warung tuh menghasilkan untuk renovasi. Jadi tante tuh istilahnya nggak ngeluarin lagi uang selain 50 juta modal keras semua, sama 2,5 juta modal operasional. Jadi yang operasional itu udah 2,5 juta itu mungkin ya. Dari 2,5 juta kita kelola sampai bisa perpanjang lagi, bisa nambah beli kulkas, nambah properti warung. Kan dari 2,5 juta itu, karena yang 50 kan modal keras untuk bayar kontrakan, untuk beli rombong, untuk beli meja kursi gitu. Nah, modal keras itu jangan harap kembali dalam 3 tahun. Bener. Percaya dan terjadi. Jadi kepada teman-teman semua yang mau mencoba untuk membuka usaha, tolong camkan omongan saya udah membuktikannya sendiri. Mau besar atau kecil usaha Anda, mau besar atau kecil modal Anda,
Jangan harap modal akan kembali dalam 1 tahun, tidak akan. Terus semangat berjuang, dalam 3 tahun modal pasti kembali. Gitu aja, ya. Udah membuktikannya sendiri soalnya ya, Iya. makanya berani bilang. Ngalamin sendiri ya. Heeh. Nah udah gitu kan, dulu rombongnya nggak di situ, di teras itu, Iya. ya di teras pertama masuk. Jadi depan itu di pinggir kali itu kosong, kayak depan laundry gitu, kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya dengan ada bantuan temen, ada juga namanya kita merantau, banyak temen yang saling membantu ya. Ada tukang dibantuin, dia kayak yang arsitek lah ya. Oh kamu gini-gini pakai besi gini-gini. Aku bilang kok kayak di penjara ya rombong gue gitu. Kan coba kalau ke warung kan kayak di penjara tuh ruangannya pakai besi gitu. Tapi kan nggak ada di warung lain gitu loh. Ini Ciri khas. ciri khasnya. Akhirnya dipindah rombong ke sana. Terus tante berpikir karena kan intinya gini. Sebesar apapun restoran kalau udah ada tikus pasti orang jijik ya. Iya, betul. Karena itu tante depan kali warungnya. Iya. Mau nggak mau pasti itu Siti itu pasti lewat, pasti ada di bawah. Makanya tante gimana caranya biar orang itu nggak sungkan kalau makan di situ, Iya. walaupun dia ada jalan-jalan gitu kan. Benar itu nggak bisa kita pungkiri loh, kita yang jualan makan. Akhirnya tante pakai kulkas, beli kulkas lagi 1, hasil dari warung taruh di ruang rombongnya. Jadi semua bakso tante penyajiannya seperti di restoran. Ya, dari belakang ya. Enggak, di kulkas depan. Di kulkas depan. Jadi tante itu bikin baksonya itu hari Minggu setiap libur. Karena kan warung buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalian alamatnya Tante? Oh, Jalan Sedap Malam, mie bakso Sunda, Jalan Sedap Malam nomor 170, Kesiman Denpasar Timur, Bali. Jangan lupa mampir ya. Teman-teman yang lagi liburan ke Bali, cus order Gojek. Harus dicoba guys. Coba datang sendiri makan di warung lebih enak. Mau order aplikasi kirim ke hotel juga boleh. Udah ada di semua aplikasi. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan halal food bakso mercon juga ada. Sekarang udah alhamdulillah tahun ketiga semoga tambah sukses terus, lancar. ya. Amin. Semoga semua orang yang pernah mampir akan mampir lagi. Pasti sih Tante, soalnya enak beneran. Alhamdulillah. Jadi kalau orang Sunda kan punya ciri khas sendiri ya. Pasti kita orang Sunda lidah itu berbeda. Kita keliling, ketemunya sama masakan Sunda pasti cocok. Makanya tante kan semua kayak Sunda lah ya. Kalau orang Bali, orang Jawa kan bakso identik dengan kol. Kalau saya sayur hijau sama toge. Orang Sunda mah doyan toge. Khasnya ya. Khasnya toge. Cuma kayak penambahan pangsit gitu-gitu kan, ciri khas pangsit nggak ada di orang bakso Sunda. Cuma penambahan dari orang yang datang kan bukan orang Sunda semua. Iya, dari mana-mana. Mana-mana datang, makanya itu untuk pelengkap aja. Dia kan udah include dari porsi, Iya. dapat mie ayam pangsitnya seperti ini, bakso pangsitnya seperti ini, biar menambah orang enak aja kalau makan. Gitu. Berarti kenapa namanya ini mie bakso Sunda gitu? Kenapa nggak pakai mie bakso Imoy gitu? Ah, Bakso iya, apa iya. gitu? Ya, banyak orang yang bertanya begitu. Cuma kan tante itu emang sih asli bukan orang Sunda banget ya. Bapak dari Purwokerto, Banyumas. Oh, Jawa Tengah ya. Ibu baru asli Putra Pinggan, Pangandaran. Kalau ibu. Tapi tante lahir dan gede di Pangandaran. Tuanya mungkin sekarang di Bali ya. Gitu. Kenapa tante pakai bahasa Sunda? Karena gini. Tante itu asli orang Sunda. Ya. Walaupun bukan Sunda banget seperti yang tadi dibilang ya. Tapi tante bangga menjadi orang Sunda. Terus setelah tante keliling kemana-mana, banyak sekali orang Sunda itu yang di daerah Bali. Jadi tante itu berpikir kalau tante nama warung tante pakai nama mie bakso Imoy. Imoy itu siapa? Orang tuh nggak bakalan inget gitu loh. Mie bakso apa Malang? Tante bukan orang Malang kan gitu. Jadi tante berpikir kenapa nggak pakai Sunda ya? Otomatis kalau orang Sunda kan semua orang yang berada di sini yang namanya orang Sunda pasti tertarik untuk datang untuk mencoba. Iya. Akhirnya udah berunding dulu waktu pas kan ibu bapak masih di sini. Pak gimana nih? Oh iya bagus juga idenya gini-gini. Akhirnya udah deal mie bakso Sunda. Makanya di baksonya kan nggak ada kaknya. Kalau orang Sunda kan bakso nggak ada Oh, kak. iya. Kalau kak kan Indonesia Bakso, iya. atau Jawa pakai bakso. Iya, gitu. bener-bener. Makanya Mie mie bakso bakso nggak pakai Sunda kak. ya. Makanya kalau ada teman-teman nyari di Google Maps, kok nggak ketemu ya gini-gini?
oh maaf, saya kan orang Sunda tuh, jadi nggak ada kak. Mencarinya Baso. mie baso, BASO, Sunda. Baru, oh iya baru ada gitu. Kayak di Gojek juga gitu. Nggak ada kak, karena kita orang Sunda bener-bener. gitu. Makanya karena namanya Sunda. Kalau mie bakso Sunda kok jadi orang bukan Sunda dong? Iya. Udah ada kaknya gitu. Gitu aja sih. Berarti Karena- beneran banyak ya Teh, orang Sunda yang datang Banyak. sama lihat pelangnya. Banyak. Kadang-kadang gini, istilahnya mungkin bring me luck ya. Kalau bahasa kerennya bring me luck. Nama itu. Kadang-kadang ada orang udah lewat jauh, nengok, mungkin sekejap, oh, ada Sunda gitu. Balik lagi, udah gitu, muji dia nanya, teh pakai bahasa Sunda nanya dong. Teh, basona ayah? Oh ayah. Oh, berarti teteh Sunda ya? Iya, saya dari Pangandaran. Ada dari mana? Oh, saya dari Sumedang atau Iya. apa-apa. Oh ya udah, mau sama duduk dilihat mau ini. Jadi kan istilahnya kenapa beli nanya heula kan gitu ya. Nggak apa-apa ya pakai Sunda saeutik. Nggak apa-apa. Ya, soalnya banyak sate Madura yang jualannya Iya, itu orang betul. jauh, bukan Madura, orang Malang. Iya, Bakso bener. Malang yang jualannya orang Bali gitu. Iya. Banyak yang seperti itu. Makanya kadang ada kalau orang-orang customer asli Sunda nanya dulu. Ngomong dia pakai bahasa Sunda. Oh iya benar si Teteh mah orang Sunda. Gitu. Kalau misalnya pengalaman, ini aku penasaran cerita lucu aja nanti biar agak ringan gitu ya. Iya, enggak kok udah enggak keringetan. Kan kalau customer kayak langganan gitu yang banyak teman baik juga, Iya. jadi dapet keluarga juga gitu kan. Iya. Tapi kalau customer pernah nggak sih dapet pelanggan yang datang terus nyebelin gitu, rese misalnya. Pasti Coba ada. diceritain dikit. Resenya dalam hal apa nih? Yang paling berkesan. Soalnya ada yang kesannya nyebelin. Kalau orangnya nonton mungkin inget gak, aduh ini gue gitu. Pernah aku dapet customer. Karena ponakan yang bantuin kan dia dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sore. Dari jam 6 setelah dia pulang kan otomatis tante sendiri nih di warung tuh. Mungkin salah tante sendiri juga, tukang bakso kok seksi-seksi gitu. Biasalah pakai cara pendek kayak gini kan biasa kalau di Bali ya. Saya muslim tapi bukan muslim yang taat, masih belum berhijab. Nah, dia pertamanya gini, nanya nomor WA, teh mau order bakso ayam? Gak bisa? Oh bisa, masih ada. Oh gini aja, karena saya kan kerja di sana. Ada teman-teman nih banyak, nggak tahu akal-akalan cuma minta nomor HP, bisa jadi. Oh iya, kenapa? Saya mau minta nomor HP-nya dulu, nanti saya ke tempat kerja dulu, karena saya jaga malam nih, katanya ceritanya. Security atau apaan, nggak tahu. Oh iya, boleh. Pergi. Dikasih dah, pergi. Udah gitu WA kan. Tutup jam berapa? Jam 9. Oh nggak bisa, ini soal kirain tutup sampai tengah malam, soalnya teman-teman makannya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Oh maaf bang. Nah, saya nggak tutup sampai segitu ya, besok lagi aja kalau mau sekarang. Oh ya udah kalau gitu saya balik lagi dah sekarang, makan aja nggak buat temen tapi buat saya. Ya udah sini aja, tak gituin di WA kan. Sebagai kita punya usaha kan diusahakan Harus siapapun ramah. yang WA harus ramah. Iya, betul. Selama orang itu sopan. Iya. Nah datang, pesen bakso ayam, makan es jeruk. Udah makan-makan, tante kan udah mau beres-beres nih. Ini bener ya, tak ceritain nggak apa-apa ya, nggak mention nama ya. Ceritakan, udah selesai makan, tante kan bilang, maaf ya bang, udah jam setengah 9, biasanya saya start beres-beres. Iya. Cuci-cuci piring di belakang dapur kan sedikit tuh. Jadi beres-beres semua, dapur sama segala macem. Tumben biasanya anak sebelum tutup itu anak tante selalu bantuin. Tengah 9 tuh udah dateng dah dia. Mungkin karena ada acara sama temen yang ulang tahun waktu itu. Dia nggak bisa ke warung, dia udah WA mama. Nggak bisa ke warung bantuin tutup ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Nah udah gitu, pas tante lagi cuci-cuci di belakang. Pertamanya dia manggil, teh mau bayar. Oh tunggu dulu bentar bang ya, ini aku tanggung masih pegang cucian tangan kan. Oh iya, berapa? Bakso ayamnya 10.000, es jeruknya 5.000, 15.000 aja. Kaget tante lagi cuci piring gini, dia udah berdiri di pinggir, mau meluk, mau nyium, tante didorong. Bener. Dia bawa uang 50.000. Tadi berapa punya saya? Bang di depan aja 15.000 nanti saya kembaliin gitu kan. Tante panik. Enggak, ini kembaliannya buat kamu aja tapi megang-megang. Langsung tante dorong dia jembrek ke itu, kan ada kayak pagar tuh, Iya, iya. kayak gerbang gitu di dapurnya tuh. Tante dorong gitu, terjerembab dia, langsung tante keluar lari, langsung ambil kembalian. Bang, tolong, maaf. Pergi dia. Itu pengalaman yang bikin tante, aduh,
kok ada. Nah mulai dari situ tante, aduh apa salahku ya, celana pendek biasa di Bali. Sebenarnya biasa aja ya. Ya, itu mungkin orangnya juga. Itu satu pengalamannya yang, aduh. Kalau pengalaman dari makanan, enggak, belum pernah. Kalau kayak yang komplain, gimana-gimana. Kayak tante dulu pernah kerja di restoran nih, dapet lah customer rese, komplain sampai kembalian dilempar, atau, oh makanannya ini kurang enak. Kan karena bukan kita yang masak, chef yang masak kalau di restoran kan. Iya. Sering gitu, misalnya gitu. Pas karena kita waitress di depan, makanan yang nggak cocok, kita yang dimarah-marahin. Sering. Selama buka warung, alhamdulillah belum. Karena tante juga udah tahu takaran ya. Iya. Karena kalau tante bakso kan kuahnya tawar, nggak pakai garam, nggak pakai apapun. Oh. Kuah itu tawar dua-duanya, kuah ayam, kuah sapi tawar. Jadi tante tuh kasih garamnya itu pas penyajian di mangkok. Jadi udah punya tawaran, udah punya. Kalau pelanggan yang pengen kuahnya dikit, pasti dia ngasih tahu. Teh, kuahnya dikit ya. Jadi kan tante udah tahu ngasih garamnya sedikit. Ya. Gitu. Gitu aja sih. Kalau masalah yang pelanggan rese atau masalah makanan komplain gitu-gitu enggak, belum pernah. Alhamdulillah belum. Itu aja itu aja. Satu aja itu. Astaga, itu berarti bisa dibilang salah satu dukanya buka usaha sebagai perempuan ya. Iya, perempuan sendiri nggak ada laki-laki. Coba kalau ada suami kan kayak gitu ya. Nggak berani. Benar itu aja ya Tuhan. Sampai besoknya aku cerita sama ponakanku. Dari situ ponakanku, ya udah kalau gitu Depi nggak pulang dulu malam. Udah nggak apa-apa, bisa jaga diri kok. Mungkin pastilah ada ya yang namanya itu ada. Mungkin karena Bukan gini juga. salah ceweknya, bukan salah tante. Mungkin gini juga. Kadang pengalaman seperti itu resiko ya. Kita sebagai perempuan buka warung. Kenapa? Dibilang cantik kagak. Dibilang jelek juga enggak, sedang-sedang saja lah ya. Dibilang seksi juga enggak, gendut kan istilahnya. Cuma yang namanya laki-laki emang udah kodratnya mata keranjang kali ya. Kadang-kadang banyak yang, karena mungkin juga area warung tante juga di area kafe-kafe. Penampilan tante juga begini, rambut diwarna, padahal rambut diwarna bukan gaya ya. Tapi karena nutupin uban udah tua, Bo. Gitu kan. Ada kadang laki-laki yang pura-pura makan bakso, udah gitu. Biasalah udah kodratnya laki-laki tuh genit ya. Terus kan nomor WA tante juga bebas untuk siapa orang. Ada dipajang, di banner. Jadi kadang ada orang yang dia makan bakso nyuri nomor WA, nanti tiba-tiba ping tengah malam. Tapi untungnya tante itu kebiasaan ya. Kalau udah tutup warung jam 9, pulang ke rumah, pembukuan segala macem, tulisin yang penjualan di Gojek, aplikasi semua, udah semua down, pembukuan selesai, tidur itu matiin. Untungnya. Jadi kalau pas tante bangun, hidupin baru dah yang WA tengah malam itu yang nomor-nomor nggak karuan. Dateng udah selesai, nggak direspon istilahnya. Gitu aja. Banyak yang kira-kira, oh ini area kafe, dikiranya tante orang Sunda. Maaf ya buat semua orang Sunda. Mungkin karena yang kerja-kerja di kafe kebanyakan orang Sunda. Jadi kadang-kadang saya juga dikiranya, kerja di kafe mana? Ntar malam kesana dong. Itu banyak yang begitu. Tidak menyalahkan, itu kan masalah pekerjaan, semua pekerjaan baik. Kan belum tentu cewek yang di kafe juga nggak benar, belum tentu. Karena image-nya aja benar. Kalau masalah pekerjaan kan tergantung pribadi kita. Gitu aja sih. Jadi banyak lah yang dikiranya, aduh yang jualannya ini mah begini, siapa tahu bisa diajak keluar, banyak yang gitu kan, tergantung kitanya. Kalau tante kan ramah ada batasannya. Iya benar. Kita kalau udah kurang ajar ngapain ramah? Iya, kalau itu mah beda lagi kayak yang tadi udah dia nggak ke warung lagi juga nggak apa-apa gitu istilahnya. Rezeki ada datang dari yang lain. Cuma kalau masalah ramah, kita sebagai pengusaha penjual walaupun kecil ya, kita diharuskan ramah ke semua orang. Iya betul. Sekarang gini, karena efek keramahan itu sangat mendukung sekali usaha. Tante pernah dulu punya staf orang Malang sebelum ponakan yang bantuin. Dia kalau lagi moodnya bagus sama suaminya di rumah, bagus-bagus aja, di warung bagus ramah. Tapi pas dia berantem sama suaminya di rumah, di warung tuh cemberut aja kayak gini. Jadi kan semua customer yang datang ke situ nggak nyaman. Lama-lama selama dia kerja omset menurun. Akhirnya ya maaf tante kan nggak bisa mempertahankan.
Gitu. Jadi emang yang namanya kita buka usaha itu kita ramah poin pertama. Tapi ramah juga kan ada batasannya. Iya. Tapi emang banyak orang, terutama laki-laki yang mata keranjang kali ya, kadang keramahan kita itu disalah artikan. Iya. Jadi kalau masalah itu mah tergantung pribadi kita sih, gimana cara kita menyikapinya Iya, aja. benar. Nggak ada masalah. Itu aja. Oke. Mungkin terakhir ya Tante, Iya. ada pesan nggak untuk teman-teman yang nonton video aku nih? Apa pesannya? Apa gitu buat teman-teman? Ya seperti tadi, buat teman-teman semua yang merantau ke Bali, intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah malu untuk mencoba usaha apapun itu, karena saya juga sama nggak pernah menyangka merantau ke Bali bakal jualan bakso. Tidak ada dalam pikiran saya, tapi mungkin takdir mengharuskan ke sana. Jadi ya sudah, jalani. Jadi kepada teman-teman semua yang merantau, khususnya orang Sunda yang merantau ke Bali banyak sekali, jangan pernah putus asa, apapun pekerjaan Anda, tekuni, semangatin, percaya rezeki udah ada yang mengatur. Kita tinggal semangat, jalani, jangan pernah putus asa. Itu aja. Oke, wah segitu dulu guys obrolan aku sama Tante Imoy hari ini. Makasih banyak ya Tante udah mau datang Sama-sama, ngobrol makasih sama banyak. aku di Aku tuh podcast. deg-degan tahu sampai keringetan. Gak apa-apa, aku juga deg-degan loh soalnya baru pertama kali nih buat podcast. Mudah-mudahan sukses ya. Aduh, Amin. gini juga pakai celana pendek, nggak Masa tahu. ada- Maksudnya sehari-hari gitu kan. Iya, sehari-hari lagi di warung, tiba-tiba di WA disuruh dateng. Ya, beginilah keadaannya. Mohon maaf bila penampilan saya kurang sedikit sopan. Bukan maksud untuk tidak sopan. Gak apa-apa. Masih banyak Tante Imoy udah mau datang dan ngobrol sama aku di podcast Cila. Sama-sama, semoga sukses, banyak yang like, subscribe. Jangan Orang lupa Sunda namanya. like, comment, share, Like, sama comment, share, dan subscribe. Subscribe bukan subrek. Subrek ya. Subscribe. Jangan lupa juga bagi teman-teman semua yang berada di luar Bali, liburan ke Bali, kebetulan Anda memasuki wilayah Sanur dan Pasar Timur, Jangan lupa. silahkan mampir ke warung bakso mie bakso Sunda Jalan Sedap Malam nomor 170 Kesiman dan Pasar Timur. Setiap hari buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Hari Minggu libur. Giliran ownernya jalan-jalan. Oh enggak, bikin bakso di. Oke deh, sampai ketemu lagi ya Tante. Iya, Dadah. terima kasih. Oke guys, jadi segitu dulu buat podcast pertama aku. Ini podcast episode 1. Nantikan terus podcast-podcast selanjutnya dan juga video-video aku yang lain. Aku bikin daily vlog, unboxing, review, jalan-jalan, podcast juga sekarang. Nanti kedepannya juga bakal banyak video lain. Jadi make sure kalian udah subscribe. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye.